Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Dan hendaklah takut atau cemas orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan mereka yang lemah, mencemaskan mereka, maka bertakwalah kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang benar. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan ibu-ibu kaum muslimin sedang sholat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita diberikan kecerdasan untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah. Dan berikutnya mari kita sama-sama menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada lebih kurang 4 faktor yang mencemaskan kaum muslimin atau orang-orang Islam. Sekiranya yang 4 ini sangat lemah sekali. Yang pertama di antaranya yang lemah yang kita cemaskan itu adalah di bidang pendidikan. Dan yang kedua di bidang kesehatan. Yang ketiga di bidang ekonomi. Dan yang keempat di bidang keamanan, baik pribadi, personal maupun secara lingkungan kita semuanya. Mudah-mudahan waktu yang pendek ini bisa kita pergunakan, mungkin tidak semua daripada yang 4 itu untuk kita kaji dan kita bahas pada kesempatan ini. Yang satu saja di bidang pendidikan saja kita sudah kehabisan waktu karena singkatnya waktu yang diberikan kepada kita menunggu waktu zuhur kita sebentar lagi berdirinya. Lemahnya pendidikan ini akibat lemahnya ilmu pengetahuan mengakibatkan hal itu. Kita sangat paham negeri kita dijajah 3,5 abad oleh bangsa lain, ditambah dengan Jepang 3,5 tahun. Disebabkan karena pendidikan mereka memang lebih baik daripada pendidikan kita. Pada saat itu, alhamdulillah kita merdeka sudah 78 tahun. Kemudian menyebabkan kepada kita ada peningkatan dari bidang pendidikan. Tapi harapan kita tentunya akan lebih tinggi lagi seandainya kita betul-betul khawatir, cemas, takut akan generasi yang kita tinggalkan ini. Akibatnya nanti anak-anak kita menjadi lemah disebabkan karena pendidiknya atau gurunya juga lemah, sehingga mengakibatkan iman dan ilmu mereka itu juga akan lemah. Orang-orang yang beriman
harus punya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Tidak sekedar hanya ikut-ikutan saja, punya ilmu. Kalau kita berwudu ada ilmunya, ada ilmunya. Tidak asal berwudu saja. Dan begitu juga sholat. Betul-betul bahasanya taqarrub ilallah, berserah diri kepada Allah. Kadang-kadang kita masih banyak juga begitu takbir malahan udah diangkat masih ingat yang macam-macam. Pada Allah yang inginkannya itu berserah diri, itulah yang diinginkan Allah. Totalitas mengakui sebagai seorang hamba. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita ini Maha Kecil. Tapi kadang-kadang kita merasa masih hebat juga lagi. Apalagi seorang pejabat di depan ini mungkin merasa hebat juga lagi. Atau dia punya harta yang banyak mungkin masih bisa bangga juga lagi. Padahal kekayaan Allah itu lebih besar lagi gitu. Begitu juga yang punya pangkat, dia merasa, nah inilah ketundukan itu kepada Allah. Harus punya ilmu untuk melaksanakan sholat itu. Tidak asal baca Al-Quran. Banyak Pak Ibu sekalian yang bisa baca Al-Quran. Sekarang di tempat-tempat lain, orang-orang agama lain malahan membaca Fatihah, hafal sama dia gitu. Tapi digunakannya untuk mencemoohkan daripada Islam itu sendiri gitu. Cemas kita kalau sempat begitu pula anak-anak kita, generasi kita ikut-ikutan dengan orang lain ini karena nggak punya ilmu pengetahuan, maka terjerumuslah anak-anak kita ini. Orang berilmu harus punya iman. Orang berilmu harus punya iman. Ada yang pandai buat senjata api, dia pandai dengan ilmunya, dia pandai, tapi tidak dipergunakannya untuk membela dirinya dan membela keluarganya dan membela bangsanya. Kawannya wananya tembak Pak. Itu yang sering terjadi sekarang. Sekolahnya tinggi, tapi karena nggak punya iman, kawan diancam dan segala macamnya. Harus beriman. Kalau tidak, ya sembarangan aja lah. Orang ilmu pengetahuan yang hebat-hebat itu semuanya sekarang, dia tahu ini salah, ini salah. Kalau orang merampok segetik, marasai dibayar. Hanya miliaran, triliunan. Hebat, hebat. Nah, harus punya iman. Al-Islam mengajarkan itu kepada kita semua. Cemas kita Pak, cemas. Zaman sekarang ini kita cemas. Ada yang hebat untuk mengolah alam, buat tambang, buat ini segala macamnya, tapi tidak merusak lingkungan kalau dia punya iman. Ini hal yang menenggelamkan negeri kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu pengetahuan ini dan iman ini, yang paling utama adalah kemampuan untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah pertama kepada Rasulullah SAW. Yang pertama daya baca, kemampuan membaca. Banyak orang yang pandai membaca, tapi kemampuannya nggak ada. Contoh sholat aja Pak. Berbeda jahar dengan sir. Sir itu artinya berbisik. Kalau berbisik itu tanda apa Pak? Tanda dake. Awak berbisik jo kawan awak, tanda dake. Berarti kita berbisik dengan Allah, tandanya Allah itu dekat. Dekat gitu. Sampaikanlah, curhatlah, berdoalah sebaik-baiknya dengan berbisik di dalam hati, dengan merendahkan, tadarruan. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat negeri kita, Sumatera Barat, Minangkabau itu.
Ini tempat kelahiran tokoh-tokoh yang terkemuka di Indonesia ini. Diketahui oleh dunia itu Pak. Agus Salim, Imam Bonjol, Hatta, Muhammad Yamin, Syafi'i, Muhammad Natsir, Hamka, Ruhana Kudus, Yunus, Encik Rahmah El Yunusia, A.R. Sultan Mansur, semuanya dari Sumatera Barat, tokoh-tokoh terkemuka daripada Indonesia ini. Ditambah lagi dengan apa? Adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Maka upaya orang untuk menghancurkan generasi ini tidak sedikit Pak. Dikirim orang pejabat nama galih narkoba kamari, dikece orang nagari awak intelwaran